Kalau nih buat aku atau teman-teman semua yang nggak punya modal, dari pengalamannya Om berkelana kemana-mana ke bisnis apapun itu di online gitu ya, enaknya di mana? Udah pasti affiliate. Kita ciptakan nih fitur baru atau program barunya Baleo Mall dengan bagi hasilnya komisinya itu berapa tadi bro? 50%. 50% tuh. Nah itu udah gede banget tuh menurutku gitu kan. Menurutmu ada nggak sistem yang seperti yang dibikin Baleo Mall ini di luar? Enggak, karena produknya kuat banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Baleo Mall dan kali ini saya bersama Om Steven. Sehat bro, kabar? Sehat Om. Alhamdulillah, ini dari Jakarta jauh-jauh ke Salatiga untuk berbagi ke kalian semuanya tentang apa aja sih peluang bisnis online apalagi di tahun 2025 ke atas nanti bro. Nah sebelumnya ini Om Steven ini sebenarnya main online tuh udah lama banget ya. Dari sekolah belajar. Sekarang usia berapa? 34. 34. Itu berarti zaman sekolah itu tahun piro? Tahun berapa? Wah, nggak tahu ya, lupa. Zaman apa sih? Cuman SMA. SMA itu main apa maksudnya? Belajar kayak di Facebook, pay to click gitu loh. Terus Oh. beli buku di Gramedia. Terus kadang misalnya tentang dulu pernah belajar jual backlink. Terus pernah tentang clickbank gitu-gitu. Tapi nggak jelas sih, karena kan dulu nggak ada kayak e-course workshop yang jelas banget gitu. Iya, berarti belajarnya tuh di mana? Online aja, forum-forum. Forum-forum gitu iya. ya? Dulu YouTube belum rame kan, Iya, iya nggak ada benar-benar. konten. Iya, iya, iya. Oh gitu. Jadi itu dari zaman sekolah, Iya, jam sekolah. terus kuliah nggak sih? Kuliah. Kuliah sampai lulus. Sekarang Ya. udah merit ya? Udah. Udah merit. Nah terus selama lulus kuliah itu pernah kerja nggak? Waktu kuliah kan sibuk packing, Packing. orderan ya. Orderan weh. Iya. Luar biasa. Tapi nggak pernah kerja berarti? Kerja sama orang pernah coba juga. Pernah nyoba. Ditawarin agent properti. Agent properti. Iya, coba bentar. Berarti itu kan agent kan nggak ngantor gitu ya? Iya, dan gak digaji juga. Oh fee. Iya, komisi. Oh, oke. Berarti aku bilang belum pernah kerja lah. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Nah, karena memang dari kecil udah belajar online sampai sekarang memilih online terus gitu. Iya. Oke. Nah, saat ini tadi cerita sempat cerita itu usaha yang apa? Ini usaha sekarang itu yang lagi digeluti itu gorden ya. Iya, tirai. Nah, tirai itu. Nah, itu kenapa kok gini, Bro? Ini kan yang lain-lain lomba bikin produk apa ya? Kayak kosmetik lah katakanlah atau fashion, sarung, gamis, celana, jilbab lah atau barang elektronik lah ngimpor dari Cina lah. Kenapa lu milih gorden gitu loh? Heran aku. Sebenarnya ceritanya panjang sih, kayak banyak berkaitan gitu. Kayak sebenarnya awal tuh teman yang bisa gitu, Oke. dan dia udah berhenti kan dari tempat lama dia kerja. Terus ya udah kita pikir, ya udah lu jalanin aja deh, gua iklanin gitu. Oh. Gua yang bikinin website, terus kita jalanin online gitu. Oke. Dan kebetulan dicek kan memang permintaan online gede juga. Oh Ini iya. bisa gitu. Nah ini bro, ini berarti itu kan aku juga baru gorden dijual online. Dan katanya lebih menariknya lagi apa coba? Full online katamu marketingnya. Iya, full online. Nggak ada orang yang datang ke kantor atau ke ruko atau ke toko atau apa gitu. Biasanya jadi funnelnya kan tetap orang dari iklan kita, dia nanti kontak lihat website, kontak WhatsApp, habis itu dia nanti kalau misalnya dia mau datang ya dia datang buat lihat lihat warna, pegang Betul, barang gitu. Tapi dalam artian kan nggak ada yang bener-bener traffic asli dari offline gitu. Sekarang kan udah pindah ruko. Kadang-kadang ya sebulan satu orang datang gitu. Gila, berarti online seluar biasa itu. Aku baru kok gorden gitu loh. Iya. Berarti sebenarnya peluang apapun, bukan peluang apapun ya, namanya produk-produk offline pun itu kalau kita ngerti caranya bisa ya menurutmu? Bisa sampai kayak jualan lift. Lift apa? Ya lift gedung gitu. Lift naik turun? Iya, AC gedung. Terus mungkin apa lagi ya? Sistem keamanan rumah. Kayak gitu kan sekarang semua udah online. Enggak, ini logikamu gimana? Perjalanan logikamu itu loh, kok sampai kayak gorden lah contohnya, gorden. Kamu melihat peluangnya tuh, gorden tak iklan ini gitu loh. Kok bisa kayak gitu tuh apa? Gak langsung gorden pertama. Jadi dulu tuh pertama belajar pas coba-coba iklan, itu saya ada jalanin kontraktor. Kontraktor. Iya, jadi kita ada bikin kontraktor interior.
Oke. Nah jadi itu juga promosinya website dan full online. Full online. Itu sempat bagi brosur, pokoknya fisik-fisik lah, kayak titip ke satpam perumahan gitu. Nah itu nggak ada hasil. Nah sampai akhirnya kita coba iklan, terus dari iklan sana memang belum rame. Terus ada teman, terus ada supplier saya yang juga ngiklan, karena saya nemu dia dari iklan. Nah akhirnya ngobrol, tanya gimana sih caranya yang bagus. Akhirnya update. Terus ikut kelas ini, ketemu ini, orang ini ngajarin ini lagi, terus coba ini coba itu gitu. Oke, gila luar biasa nih. Oke nih bro, katakanlah aku punya usaha offline apapun itu ya. Contohnya gorden tadi lah. Nah, ilmu apa yang harus tak kuasain untuk biar bisa seperti dirimu gitu? Kan ngiklan doang kayaknya, kalau ngiklan kan tinggal ngiklan tuh. Logikanya aku beriklan tuh kayak gimana untuk produk-produk seperti ini tuh? Sebenarnya ngiklan itu mungkin bukan kegiatan utamanya ya. Karena bisnis itu kan banyak variabelnya. Iya, banyak variabelnya. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung persenan, itu bagian pekerjaan itu paling mungkin sekitar 20-30%. Oke. Karena awal itu kan kita udah riset, udah ngonsep, udah cari permintaan, kita lihat ini bisa jalan model bisnisnya. Iklan itu kan sekali setting dia jalan terus. Paling optimasi rutin ya, seminggu 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau meeting sama AM buat bahas fitur-fitur baru yang mungkin tahun ini kita belum keluar nih konsepnya. Tiba-tiba nanti ada teknologi baru, fitur baru, itu biasanya pasti 6 bulan sekali, setahun tuh pasti punya fitur baru gitu. Siap. Nah berarti kan, tapi kan tetap marketingnya kan, berarti marketingnya itu online. Nah cuman sebelum online itu kan kita pikirin secara apa konsep segala macamnya itu kalau kita misal usahanya udah dari awal gorden, berarti kan udah paham konsepnya, atau usahanya teman-teman apa itu. Nah kadang kan gini, orang offline itu misalnya dia punya apa ya, contohnya misal apa bro ya, pernah yang offline yang kira-kira bisa apa di online kan tuh? Nah itu startnya itu selalu dari market research ya. Jadi paling gampang nih, nggak harus di produk offline tadi. Kalau misalnya online juga, saya mulainya dari kayak Shopee. Kita pura-pura iklanin, nanti kan kata kuncinya banyak tuh. Nah dari sana kita tahu 1 bulan tuh berapa orang sih yang nyari. Ya misalnya mau jual apa yang aneh-aneh ya, kelapa bakar misalnya. Iya misalnya. Nah terus kita bisa lihat nih di Shopee. Nah kenapa Shopee? Karena Shopee saat itu nomor 1. Jadi data yang kita pakai di situ udah lumayan valid buat melakukan itu gitu. Nah padahal contohnya nih, aku misal mau di Salatiga nih, di kota Salatiga aku mau jual apa ya, kapling perumahan. Nah itu bisa nggak menurutmu? Saya sempat jalanin juga. Jadi teman saya yang jadi agennya, saya yang pegang iklannya. Jadi kita jualan kayak perumahan gitu, apartemen. Soalnya kan kalau perumahan, misalnya kita cek di Google Trend, di pencarian Google gitu kan, yang nyari kata kunci tanah Salatiga segala macam itu kan lumayan banyak. Cuman pertanyaannya bro, gimana cara nguasai itu di Salatiga? Karena kan nggak cuma satu biasanya. Yang penting kan gini, jadi waktu kalau misalnya kalau Google Trend kan datanya terlalu makro, jadi mungkin nggak bisa kita aplikasiin secara bisnis kita gitu. Sebenarnya cara yang lebih spesifik tuh kita kayak lewat misalnya iklan di Google, kalau di Shopee tadi kan pura-pura iklan. Nah kalau misalnya di Google itu ada namanya keyword research, Google keyword research. Nah dari sana kita bisa misalnya pilih Salatiga doang. Nah terus misalnya yang mau dijual misalnya kafling kuburan deh. Kafling gitu. Kuburan. Nah dari situ kita bisa tahu berapa pencarian per bulan tuh berapa. Nah dari sana kita kumpulin dong keyword-keyword yang relevan. Nah kita totalin tuh semua. Nah dari sana misalnya kelihatan tuh total misalnya 1000 pencarian. Nah terus bagi dong 30. Nah berarti kan satu hari ada 30 potensi klik. Nah kita bisa dapat berapa dari sana, berapa klik yang ke website kita, berapa orang yang kontak kita gitu. Siap setuju nih. Nah berarti sebenarnya kan teman-teman nih kan banyak juga sebenarnya kemarin datang ke aku tuh di teman-teman Salatiga ya. Aku punya bisnis offline ini, kambing lah, atau punya akikohan lah, pengen online, atau pengen punya butik lah, atau punya macam-macam lah. Teman aku bingung tuh merumuskannya kayak gimana untuk mereka biar laku gitu kan. Nah berarti kalau menurutmu pada dasarnya semua produk-produk itu bisa dipasarkan dengan online gitu ya. Nah apakah menurutmu kita hanya belajar iklan saja, konsep dari funnel iklan gitu ya, funnel dari iklan itu udah cukup untuk menjual itu, atau ada ilmu lain selain iklan? Kalau dibilang cukup untuk sampai
ke titik yang optimal kan mungkin masih banyak faktor lain. Tapi untuk start lumayan cukup ya. Nanti dari sana baru improve di hal lain kayak misalnya meeting atau mungkin tentang cara kita proses orderannya, kualitas barang, customer service. Siap. Berarti iklan tuh menunjang ya. Ya di awal. Ketimbang kita nih hanya nongkrong di ruko gitu loh, di rukun, ada pelanggan nggak nih gitu kan, kayak mengharapkan apa ya memang seperti itulah offline ya. Cuman dengan adanya online kan kita kayak ngejar bola kan. Iya betul. Ngejar bola. Nah berarti iklan ilmu funnel aja itu udah lebih dari cukup. Gitu ya. Nah, untuk itu bro, biaya yang dikeluarkan nih untuk kamu ngerjain gorden ini itu kategorinya murah atau mahal dibandingkan promosi offline? Biaya iklannya murah dong. Murahnya jadi gini. Kita coba bandingin sama buka pameran di mungkin ITC atau tempat belanja misalnya di Superindo gitu. Itu kan mungkin beberapa juta sebulan gitu kan. Nah, tapi kan mungkin 1 minggu cuma jualan 1 mungkin. Efektivitasnya kan mungkin rendah gitu. Nah dibanding kalau misalnya iklan kan kita tahu nih berapa orang sih yang lihat penawaran kita, berapa orang yang kontak kita. Nah dari kontak itu kenapa nggak beli, kita bisa tahu lagi gitu. Siap. Ya jadi analisanya per step. Nah berarti itu efektif ya. Ini aku tadi juga dibukanya tuh datanya sama Om Steven kan. Iklannya sebulan segini nih di Google Ads ya. Ya itu Google. Ada di Instagram juga. Kamu berarti main ads-nya di mana aja? Google? Yang tirai di Google sama Instagram. Kenapa nggak di TikTok atau di Facebook? TikTok mungkin nanti akan mau ya. Karena zaman waktu itu kan TikTok itu masih nggak serius lah orangnya. Gitu. Sekarang udah berkembang. Sekarang beda mungkin. Terus kalau di Facebook itu waktu itu kan Facebook sama Instagram kan satu panel. Tapi kan kita memang bisa baca data kan. Jadi kita bisa lihat ini orang sebenarnya yang berkualitas tuh dari mana. Nah di tempat produk saya kebetulan lebih cocok ke Instagram. Nah itu teman-teman, ini tak saranin ya buat teman-teman semuanya yang offline, yang punya usaha offline apapun itu, coba belajar iklan. Ikutlah pelatihan siapa iklan di Facebook, di Google, TikTok, semuanya ya kalau saranmu ya. Semua dikuasain ya, belajarin. Mungkin satu persatu dulu. Persatu ya. Satu jalan, coba lagi satu. Tapi paling utama, paling gigit untuk usaha offline di mana? Kalau saya awal Google dulu. Google Ads. Iya, Google. Tuh Google Ads, cari gurunya deh dimanapun, banyak kok yang buka pelatihan banyak banget. Facebook Ads juga banyak, Instagram juga banyak kan, TikTok juga banyak. Cari aja pelatihan, cari guru-guru terbaik. Terus tadi Om Steven tuh ngobrol gini bro, sama kan lu tadi ngobrol tuh. Selain ini kan offline-mu tuh yang jadi landasan kan. Nah selain itu tuh kamu ngerjain banyak hal banget tuh. Yang kecil-kecil. Yang kecil juga, tadi gede loh hitungannya. Tapi karena ini lagi gurih nggak boleh disebutin katanya. Tapi aku tuh sering banget tuh, aku kadang juga belajar, ya kan, ikut pelatihan A, kayak kemarin tuh ikut pelatihan A, ketemu lu, ketemu di sini ada lu, ketemu di pelatihan ini ada lu. Nah itu tuh kamu kok semua workshop kamu kayak ikutin gitu loh, semua pelatihan kayak kamu ngikutin gitu. Soalnya gini Om, kan waktu saya di tempat yang bisnis utama tadi kan nggak terlalu banyak nyita waktu, karena kan manajemen iklan kan di laptop aja gitu kan. Betul. Ya jadi waktu buat explore-nya banyak gitu. Ya memang sesekali bantu juga, tapi lebih seringnya nyantai gitu. Dan waktu punya anak ya beda. Staminanya kali 3. Iya. Nah ini nih berarti kan kamu kayak ngisi waktu untuk belajar tambahan, ngisi waktu sambil belajar kan. Ya iseng-iseng. Iseng-iseng. Tapi kan iseng-iseng aja menghasilkan segitu tadi kan. Salah satu di beberapa unit yang kamu pelajarin. Selain itu ngomongin selain gorden ya. Dari banyak pelatihan yang kamu ikutin. Nah, yang paling yang paling dapat duit gede itu apa? Bisnis apa? Sebenarnya kalau mau ngomong kedua yang terstabil itu pasti tetap Shopee waktu ikut Baleo Mall. Waktu ikut Baleo Mall itu. Ya, jadi Shopee itu kan dari COVID. Nah tapi sekarang gorden kenapa utama? Karena kan itu yang saya jalanin offline. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong income yang paling sering dan paling stabil dari saya dari dulu ya marketplace. Shopee itu tadi? Ya sekarang Shopee. Shopee itu saya jualannya dari dulu dia belum punya seller center. Dari dia masih pakai handphone. Jadi kita alamatnya tulis tangan dan dia transfernya per satu-satu. Oh iya tah? Iya dulu pertama kali. Tapi berapa itu? Nggak tahu.
Aku malah belum main itu. Setelah Matahari Mall datang, dia nggak lama datang. Jadi itu orderan itu seller center belum ada. Kita tulis tangan manual. Terus per orderan dia transfer. Jadi kalau ada 50 orderan, dia 50 kali transfer kita. Oh gitu, siap. Itu yang apa namanya lumayan stabil juga ya, bisa stabil ya. Nah cuman ini bro, apa namanya ya, kamu tuh aneh loh, aku bilang loh. Itu tuh kamu cara berpikirmu gimana sih kok bisa seperti ini tuh? Soalnya takut gini loh, kan kadang-kadang itu banyak yang di luar kontrol kan. Kayak kita ngomong Shopee. Shopee kan ngandalin platform. Betul. Apalagi dulu ada organik. Terus iklan zaman dulu juga, walaupun kita punya duitnya belum tentu ditayangin iklannya. Ya, betul. Terus misalnya apalagi di tempat lain bisa ban, yang Facebook, TikTok, YouTube. YouTube kemarin juga baru kena 3 akun. Nah, maksudnya itu kan semua nggak ada yang stabil gitu. Nah, kalau misalnya saya kurang suka sama yang gantungin ke satu hal itu gitu. Oh, nggak boleh, kamu nggak boleh menggantungkan ke satu aja. Iya, gitu jadi ya? mendingan kecil tapi ada dikit beberapa. Jadi Beberapa tempat. ya gitu. daripada satu gede tapi nanti kenapa-kenapa, terus hilang semua gitu. Nah sekarang nih aku pengen, tadi kan udah nih kamu jalan gorden, terus ada yang pernah main Shopee yang stabil juga tuh. Nah selain 2 ini nih bro, kamu kan ikut pelatihan banyak banget. Sebutin deh, nama bisnis apa? Bukan bisnis ya? Ya bisnis apa? Ya bisnis apa? Entah itu A, B, C yang menghasilkan walaupun nggak banyak buat kamu ya. Apa aja tuh? Sebenarnya YouTube awal-awal belajar itu hasilnya lumayan stabil tapi kecil. YouTube main apa? Main ini ada beberapa. Satu reupload video Dracin. Apa? Reupload video Dracin. Dracin tuh apa? Iya, drama cinta. Drama Cina. Drama Cina. Nah, tapi itu kan ngelanggar tuh. Maksudnya awal main konten AI yang live loop gitu. Iya. Live streaming lagu relaksasi. Terus ada main konten anak-anak yang karakter joget-joget pakai AI. Terus tapi hasilnya dikit. Tapi itu menghasilkan. Ya, lumayan lah, sedikit-sedikit lah. Gajian sebulan sekali. Habis itu ditawarin teman, cobalah main yang ini gitu. Nah, yang Dracin itu hasilnya gede. Tapi kan karena melanggar ya udah di-ban gitu. Nah, selain YouTube apalagi nih? Facebook yang kita ketemu. Facebook AdBreak ya? Ya. AdBreak. Itu juga karena melanggar, itu juga kemarin hampir mungkin masih ada $3,000 lah belum cair. Oh, lumayan ya? Iya. Tapi sampai sekarang masih ada yang cair nggak? Ada yang masih jalan nggak? Ada, tapi digarap orang lain. Oh, digarap orang lain. Ya, jadi saya pemilik fanpage-nya, dia garap. Karena saya udah malas. Itu konten apa? Reupload juga? Iya, sama. Reupload. Jadi tadi reupload YouTube pernah ya kan menghasilkan juga. Reupload Facebook menghasilkan juga. Reupload ya? Ya. Reupload ini sumbernya dari mana videonya? Ya orang lain, channel lain. Iya. Terus apalagi bro yang unik-unik bro, biar teman-teman terbuka. Mungkin online tuh banyak banget nih. Iya, gitu kan. Mungkin sekarang cerita yang gagal kali ya. Yang gagal mungkin apa berhasil aja mulu mah capek ya. Iya, apa tuh? Ya ini yang lagi saya jalanin yang gagal itu TikTok. Maksudnya di tempat saya nggak rame-rame. Jadi kemarin kita nyoba pakai 7 handphone. Ada sempat live live barang yang diputar-putar gitu. Rekaman dulu pernah. Tapi kalau yang sekarang kemarin itu barangnya di display rotator gitu. Oh, pakai itu ya. Terus suara rekaman gitu. Yang pas saya coba sih nggak naik-naik. Tapi kalau yang di guru kelas yang saya gabung sih rame terus gitu. Oh, gitu. Ya kebetulan belum rezekinya. Jadi main Shopee itu affiliate itu atau? Itu TikTok affiliate tapi. Ya. Terus ada coba main VT juga. Main apa? Bikin video. Oh, bikin VT. Rekam produk, beli sampel. Nah, itu juga udah lumayan lah, beli beberapa sampel banyak. Terus handphonenya tuh semuanya ngepost gitu, tapi memang belum ada yang rame gitu. Terus apalagi ada lagi yang unik lagi nggak? Apalagi ya? Kamu kata pakai Facebook tadi. Facebook, blogger segala macam. Blogger dulu pernah main ini CPM. Ya, jadi CPM diiklanin CPM lagi. Iya. Nah, itu untung-untungan juga. Tapi kalau cair gede. Ya. Iya. Apps pernah nggak? Nggak pernah ikut kelasnya. Paham. Nggak. Nah sekarang bro, itu kan kamu udah menjelajah banyak pelatihan sampai terakhir dropship affiliate AliExpress tuh. Ya AliExpress. Dropship itu apa? Itu sebutannya affiliate. Apa? Affiliate. Ya. Ini kalau kamu secara personal berhasil apa nggak? Affiliate itu masih belum nutup biaya kelasnya. Tapi pernah untung. Itu untung, tapi biaya kelasnya nggak nutup.
Maksudnya biaya kelasnya kan belajarnya bayar kan? mahal. Iya mahal. Oke, terus? Belum nutup. Oh, jadi keuntungan-keuntungan afiliat ini nggak nutup untuk modal join kelasnya. Ya modal iklannya udah ketutup, tapi modal biaya kelasnya belum ketutup karena waktu itu belum main lagi. Oke, nah kenapa nggak main lagi? Kenapa nggak sampai? Waktu itu orang yang main kan banyak tuh, jadinya crowded gitu, saturated. Oh. Jadi kalau dipaksa main lagi juga sebenarnya udah kelihatan karena kan kita ada laporan harian kan, ROI-nya turun terus. Oke. Dan bukan karena metodenya nggak jalan, tapi karena waktu itu terlalu banyak orang yang main. Oh, terlalu banyak yang main. Iya. Gile. Nah, kalau di antara banyak itu tuh, menurutmu nih, apa sih yang patut untuk diperjuangkan gitu loh? Yang paling mudah ya? Iya, yang paling mudah, ya bukan hanya mudah ya. Kalau mudah, kalau nggak bisa jangka panjang nggak bisa diperjuangkan juga gimana bro? Kalau saya sekarang, misalnya saya kehilangan segalanya nih. Ya, nol. Oke. Saya bakal bangun Shopee. Bangun Shopee dulu. Ya. Kenapa tuh? Soalnya itu sesuatu yang pasti. Oke. YouTube, TikTok, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage yang kita mainin kan semuanya lumayan bergantung sama platform. Kalau Shopee itu menurut saya faktor kitanya itu lebih dominan dari sisi mungkin optimasi gambar, cara kita ngiklan, milih produk, terus mainin harganya gimana, cara layanin customernya gimana, itu semua banyak faktor dari kitanya. Oke, siap. Kalau YouTube kan upload selesai, mau ngapain lagi? Ya. Kalau band nggak bandnya untuk kayak untung-untungan gitu ya? Ya anggaplah kita nggak main yang curang nih. Ya, yang beneran. Upload kelar nunggu kan, maksudnya ya paling kalau ada komen kita balas. Tapi kan di luar itu udah nggak bisa lagi. Oh, jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan itu. Iya, faktor manusianya lebih banyak di marketplace. Dibanding kita main sesuatu yang algoritma. Oke, nah sekarang nih di antara banyak produk yang ada di Shopee, katakan lo main dari nol gitu kan, pilih produk apa? Kemarin sempat riset buku anak. Buku anak? Edukasi. Oke, karena scale-nya bisa lokal. Maksudnya lokal? Jadi misalnya kan awalnya misalnya barang yang murah kan buku impor. Nah buku impor itu main kalau misalnya rame, kan kita bisa cetak sendiri. Oh gitu ya. Iya kan, cetaknya nggak susah kan. Betul. Terus kalau desain ya kita bisa beli di Etsy atau gambar sendiri atau tinggal hire desainer gitu, gampang sih. Oke, buku. Nah terus cara ini kalau kita ngomong dari nol ya, lu ngambil buku, nah terus lu bikin toko di Shopee. Nah cara mengoptimasi biar itu ramai, biar bisa mengembalikan ke keadaanmu yang sekarang itu gimana? Ya pelan-pelan pasti tetap ya gulung-gulung. Pertama gini, jadi kan kita coba jualin barang orang lain dulu. Sembari nanti kalau untungnya udah banyak, mungkin simpen duit, bikin hakinya. Terus coba proses Shopee Mall. Terus ya dari sana nanti bakal butuh banyak duit kan buat nyetok barang, karena kan cetak itu kan nggak bisa dikit-dikit kan. Biar murah harus banyak. Minimal berapa ribu piece gitu kan. Jadi SKU-nya kita bisa banyak gitu. Oke, siap, keren. Tapi ini bro, mungkin aku penasaran, ya kan? Karena aku kalau Shopee udah nggak ini banget lah ya, udah kalah lah sama teman-teman yang masih aktif, masih jadi praktisi gitu kan. Karena aku udah lama nggak megang lah. Untuk menaikkan toko biar rame orderan itu, apa yang harus dipunya gitu loh? Ilmu apa atau harus ngapain kayak segala macam ilmunya biar itu bisa naik gitu loh? Ini pertanyaan yang setiap hari kita ditanyain di webinar. Oh, ya berarti. Tapi gini bro, tapi itu memang iya. Kalau aku pun jadi orang baru, aku pasti nanya itu. Apa nih yang kamu lakukan? Misalnya kamu jadi nol, biar aku bisa niru. Kan ada contohnya kamu. Karena kamu udah pengalaman gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau tetap saya jawabnya itu pasti banyak dan nggak bisa dijelasin pakai satu paragraf gitulah. Iya. Karena faktornya banyak banget gitu, kayak misalnya judul, gambar yang benar, iklan yang benar, balas chat yang benar, kirim orderan yang cepat gitu. Karena saya pernah ngobrol sama orang Shopee juga. Jadi maksudnya dia gimana sih cara taunya toko kita bagus apa jelek? Selain dari orderan nih, kalau belum dapat orderan, ya balas chat. Respon. Iya, apalagi. Misalnya toko belum ada orderan nih, terus apalagi yang bisa dinilai? Balas chat. Ya, karena itu yang sesuatu yang berinteraksi dengan
customer yang dia punya gitu. Iya. Tapi kan ada katanya ada bot atau auto balas itu loh. Auto balas iya, tapi maksud saya pasti kan ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama bot. Setuju. Itu kan. Betul. Dan si Shopee juga pasti pengennya lihat kita online, maksudnya beneran kita ada aktivitas. Ya melakukan aktivitas lah gitu, bukan toko yang mati suri upload tinggal. Oke, berarti kan bener-bener kita harus perhatikan nih ya dari hal yang ada di Shopee, fitur-fiturnya itu bener-bener kita jaga lah ya semaksimal mungkin. Nah lalu bro, apalagi kalau itu udah kelar nih, aku chat udah ready nih 24 jam ya kan, siap balas chat segala macam, foto udah tak foto-foto bagus. Nah apalagi tuh? Modal iklan. Iya, modal iklan. Oke, enggak FO. Enggak, menurutmu kamu sendiri pribadi nih. Aku kan tadi kemarin nanya beberapa teman-teman kan, ada yang FO ada yang enggak. Nah, kalau kamu pribadi suka yang FO apa suka yang enggak? Mungkin gini, privilege saya karena tinggal di Jakarta, Om. Iya. Jadi gampang, tinggal minta temen, dia beli 100, dia beli 100, 10 orang udah jadi 1000. Jadi nggak terlalu pusing di situ gitu. Tapi itu kamu lakuin nggak bakalan? Kalau kamu dulu lakuin dari dulu. Lakuin ya? Selalu si toko baru. Sempat nyoba fake order yang pakai maksudnya handphone atau pakai browser juga, tapi cara paling praktis ya minta tolong teman. Aman ya? Iya, gampang, simple, cairnya cepet kan, Gojek. Murah lagi. Iya benar, kalau kamu tinggal di Jakarta lebih enak ya. Iya, murah lagi. Oke. Tapi itu berarti modalnya tinggi dong. Modal kan 100 satu orang tadi beli 100 piece. Ayo. Kan kalau kalau ada duitnya. Kalau nggak ada ya berarti main dari kecil. Sama aja karena kan duitnya begitu cair tinggal FO lagi, cair FO lagi gitu. Paling kepotong ongkir berapa tadi kalau Gojek? Paling 10 ribuan 10 lah ribu ya. 10 sama ribuan. Paling potongan harga ya. Iya, potongan marketplace. Siap. Oke, terus iklan berarti kamu butuh berapa modal nih bro untuk segala macamnya ini? Buat testing satu produk mungkin sekitar 10.000 ya. Tapi kan karena ini startnya dari produk sendiri, kita udah bukan ngomong tentang testing produk yang jelek lalu kita ganti produk ya. Mau nggak mau barang itu harus laku kan? Ya. Karena kita nyetok kan. Nah itu. Nah berarti ya budget iklan itu bukan sekali pakai terus besok stop. Walaupun rugi ya akan coba terus sampai semakin ulasan itu banyak ya akan semakin bagus gitu. Oke, siap. Tapi aku penasaran bro, ketika ada orang kayak punya produk stok sendiri, udah terlanjur nih, terus ternyata di walaupun udah di FO nih, tapi di iklannya kok sering boncos terus nih. Itu apa bisa nggak sih kita itu sebagai marketer di Shopee membuat produk yang tidak laku menjadi laku? Nah sebenarnya ini yang saya alami juga di toko saya sekarang. Jadi Shopee yang sekarang saya pegang ini sebenarnya omsetnya kecil. Nah kenapa omsetnya kecil? Sebenarnya udah ketahuan juga kenapa. Karena produk itu udah nggak bersaing di market. Jadi produk yang saya jual itu 250 mili. Tapi kompetitor itu dengan harga yang mirip itu dia udah main 500 mili sama seliter. Kalah ya. Ya, nah sebenarnya kan gampang. Saya kan tahu kan kenapa kalahnya. Nah cuman memang belum punya effort buat ngerubah semua, karena kan rubah packaging berarti kan semua visualnya ganti lagi. Ya, foto segala macam ya. Jadi sebenarnya kalau tadi ditanya di saat udah iklan kenapa nggak laku, sebenarnya kan kita dapat datanya kan. Betul. Kenapanya gitu. Jadi mungkin faktornya banyak. Nah kalau di saya produk saya udah nggak kompetitif. Berarti memang lihat datanya. Kira-kira kenapa nih nggak laku nih, udah iklan segala macam, cek persaingannya, cek harganya segala macam gitu ya. Iya, mungkin angle marketingnya. Gitu. Tapi kalau foto itu pengaruh nggak? Pengaruh banget. Pengaruh ya. Iya. Selain itu apa lagi bro yang pengaruh di marketplace bro? Foto, judul, deskripsi, balas chat, iklan, ulasan nomor satu. Sip. Berarti nih secara keseluruhan kalau kamu ya, aku bahasa Jawa nih soalnya kadang. Kamu dari nol banget, kamu nyediain modal berapa untuk prepare? Kan tadi iklan kan macam bisa 10.000 sehari per produk segala macam, tapi secara keseluruhan kamu nyiapin modal berapa mungkin nih minimal? Butuh mungkin ini asumsinya produknya kita nggak nyetok dulu ya. Nggak nyetok ya? Dropship kalau laku ya. Mungkin butuh 2-3 juta ya. 2-3 juta cukup? Ya, sebulan ya. 1 bulan? Ya, tapi kalau misalnya saya bisa dapat lebih atau minjem apa gimana, mungkin saya akan coba. Karena kan dia dapat datanya lebih cepat. Goalsmu data ya? Iya, datanya lebih cepat, ulasannya lebih banyak, ya toko itu akan berjalan lebih cepat. Siap. Nah,
Gitu. Jadi teman-teman ini kita kan udah tahu nih. Nanti kalau lebih tepatnya kamu korek aja deh Om Steven nih. Kalau member Baleomol ya maksudnya ya. Kan Om Steven kan ngisi webinar juga tuh di membership Baleomol kan ngisi webinar juga. Nah, ketika teman-teman pengen ngulik lagi lebih dalam, coba deh lebih kritis di webinar, tanyain aku harus gimana setelah ini, harus ngapain, sampai semua keluar deh ya, karena memang prosesnya agak lumayan juga, jadi nggak mungkin dirangkum dalam satu video podcast kayak gini kan, nggak mungkin gitu kan. Cuman itu teman-teman bisa pelajari ketika nanti jadi member Baleomol, kalian bisa kejar tuh si Om Steven ya. Nah tapi Om, kalau nih buat aku atau teman-teman semua yang nggak punya modal ya, atau tadi kan 2-3 juta, katakanlah 1 juta aja nggak punya, untuk memulai awal dari pengalamannya Om Steven berkelana kemana-mana ke bisnis apapun itu di online gitu ya, ada yang affiliate segala macem, ada yang main fanpage, ada yang main YouTube segala macem, enaknya di mana? Yang paling gampang? Kalau misalnya saya nggak punya duit nih ya, benar-benar cuma punya handphone sama internet, udah pasti affiliate. Affiliate TikTok atau Shopee? Apapun. Oke. Yang penting affiliate. Oke. Udah cuma bisa main itu doang. Yang paling bisa bikin balik keadaan lagi. Tapi affiliate butuh modal juga untuk nyetok barang, untuk apa, sampel? Bukan nyetok barang, untuk sampel. Sampel sebenarnya bukan hambatan sih. Rumah kan barang banyak. Saya gimana? Kan sekarang saya pakai baju. Oke. Di rumah ada sabun. Oke. Ada sampo. Oke. Ada minyak angin. Ada kecap. Oh iya. Ada gelas, ada tumbler, ada motor. Jadi apa namanya? Ya kecuali kita benar-benar nggak punya apa-apa. Nggak punya rumah kosong gitu ruangannya ya. Ya bisa juga tinggal ke Alfamart, tinggal ke minimarket direkam aja. Kemarin ada yang ngajarin gitu sih di satu kelas yang saya gabung. Oh iya. Iya, jadi kalau buat konten Nggak punya affiliate, sampel, nggak punya sampel, jalan aja ke mall, masuk toko, rekam. Iya, rekam aja, kan kita nggak nyolong barang dia. Tapi itu boleh ya sama Ya, sama kan, si apa yang jaga toko? Sebenarnya kan kalau nggak boleh dia akan tulis kan nggak boleh foto. Kan nggak semua barang itu nggak boleh difoto sebenarnya. Paling kayak gaun, mungkin perhiasan nggak boleh difoto. Betul. Tapi kalau kayak cuman gelas mungkin nggak ada masalah ya. Atau ke supermarket ada semangka mungkin. Iya. Kecap, saus. Oh, jadi aku garis besarin gini, bukan nyari produknya dulu di TikTok baru kita nyari barangnya. Tapi nyari barangnya dulu apa yang ada di rumah atau yang di sekeliling, baru di-affiliatein ke produk yang tersedia di TikTok gitu ya. Ya, itu dengan asumsi kalau duitnya nggak punya sama sekali, cuma punya handphone 1. Betul. Tapi kalau misalnya masih punya laptop, mungkin bisa ke arah AI. Karena AI kan nggak butuh stok produknya. Kita bisa coba bikin video dari fotonya gitu. Tapi emang itu bagus itu emang. Ya saat ini bagus, tapi mungkin suatu saat akan dilarang karena itu kan grey. Siap. Sebenarnya sih udah ditulis nggak boleh. Tapi kalau gini, selama nggak nipu orang, selama barangnya visualnya sama persis, sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan. Betul, sebenarnya. Betul. Ya. Tapi kalau secara tertulis kayak di TikTok tuh nggak boleh. Aslinya nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Dulu boleh. Oke. Tapi emang konten kamu belajar AI juga berarti? Ya ada jalanin itu juga Adobe Stock. Apa itu maksudnya? Bikin konten buat dijual. Iya. Siap. Berarti itu ya. Tuh teman-teman tuh. Jadi kalau nggak punya duit sama sekali tuh banyak solusi ya bro ya. Iya banyak. Yang penting ada handphone. Cuma nih, nah sekarang nih aku nggak punya modal dengan cara tadi, entah ke Indomaret, supermarket atau ke mall atau ke toko-toko. Aku izin minta video, nanti tak lakuin, atau gimmicknya kan macam-macam ya, bisa tuh. Atau di rumah ada barang apa bisa direkam, di-affiliatein. Nah pertanyaannya, kita menjadi affiliate tadi ya, itu kadang aku melihat nih, aku waktu pernah main affiliate, cuma sekarang udah enggak, karena kan ya riset aja gitu kan. Aku sering banget ngelihat gini, konten kan kadang kita dapat FYP orang ya, itu dapat konten orang main affiliate produk, entah produk apapun itu, cuman dia itu viewnya 150, dikit banget lah, kadang rata-rata di bawah 100 bahkan. Tapi dia konsisten sehari 5 upload 5, tak cek tuh bener-bener. Sampai aku tuh kadang kasian juga ya orang ini ya, udah berapa bulan konsisten tapi view-nya nggak naik atau nggak stabil, nggak bisa naik lah gitu lah. Nah, untuk biar menghindari itu untuk affiliate, kita jadi afiliator, itu apa yang perlu kita lakukan gitu menurutmu pribadi? Dalam berkonten ya mungkin. Sebenarnya satu yang paling penting,
kan konsisten tadi ya. Karena kalau nggak konsisten sebenarnya ya nggak akan nyampe di titiknya dia kan sebenarnya. Betul. Dan itu juga yang saya alamin di TikTok. Yang saya tadi bilang sebenarnya yang saya kerjain ini gagal. Tapi kan gagal itu kalau saya benar-benar putusin berhenti. Sampai hari ini masih ngupload. Tapi kalau misalnya besok saya putusin stop berhenti, ya berarti kan gagal. Gitu. Nah sebenarnya ini juga udah pengen di stopin karena saya merasa mungkin mau coba garapan lain lagi. Gitu. Tapi satu tadi konsisten, kedua tapi harus evaluasi juga. Iya, jadi kontennya lihat dulu ngawur nggak sih? Betul. Cara ngerekamnya, ngeditnya mungkin. Tapi menurutmu tuh itu affiliate itu sekarang nggak kayak awal-awal dulu ya? Affiliate ketika TikTok awal-awal affiliate kan ramai banget tuh, lebih gampang lah. Sekarang itu aku ngelihat fenomenanya itu benar nggak menurutmu? Banyak orang, hampir semua orang pengen dapat duit online itu larinya ke mana? Affiliate TikTok. Bener nggak? Betul. Nah sehingga apa? Ya semuanya jadi apa ya? Susah gitu loh. Susah untuk naik gitu loh. Apalagi buat orang baru. Ketika sebulan 2 bulan nggak dapat hasil, pasti hadinya down banget gitu loh. Betul. Nah itu apa ya? Ada rekomendasi ilmu atau apa gitu? Atau menurutmu gimana nih fenomena ini? Bener nggak? Bener, karena saya juga ngalamin sendiri. Ini kan nggak naik-naik juga. Dan termasuk anak baru kan saya di affiliate. Karena waktu TikTok lagi guri-gurinya affiliate, itu saya lagi guri-gurinya ngiklan di TikTok Shop. Iya. Itu kan baru-baru kan TikTok Shop keluar, iklannya lagi murah sekali. Jadi nggak sempat main affiliate, nggak main yang gratisan. Iya, berarti baru-baru ini ya belajar ya. Nah itu emang karena banyak banget banyak banget pemain sih ya. Yang main affiliate banyak sehingga ya udah kayak udah terlalu umum banget. Jadi memang peluang yang paling gampang tuh affiliate, tapi ya karena ini gampang semuanya main. Iya. Dibilang bisa. Tapi mungkin semakin harus lebih aktif. Gitu. Nah pertanyaan terakhir nih bro. Di saat kapan kamu kan selalu belajar banyak hal nih, walaupun nggak semuanya berhasil. Tadi ada yang kamu spill, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang dapat duit, ada yang nggak dapat duit. Nah, kapan kamu memutuskan berhenti ketika ini? Ya gini, kamu jadi sesuatu nih, aku udah usaha semaksimal mungkin. Waktunya limitnya berapa lama untuk memutuskan, aku susah nih, aku tertinggal, gitu loh. Tergantung ya. Jadi tergantung komunitasnya. Jadi kalau di Facebook fanpage itu mungkin lebih dari 6 bulan tuh waktu itu nyoba. 6 bulan? Iya, maksudnya berjuangnya gak berhenti karena komunitasnya juga rame, terus ada teman segala macem. Nah kalau di TikTok gini sebenarnya komunitasnya lebih banyak lagi, tapi nggak tahu kenapa kalau mau tanya kiri sama tanya kanan semua jawabannya sama. Jawabannya gimana? Ya kayak contohnya? Intinya ya kayak tadi Om bilang, maksudnya kita kok lihat orang ada yang ngupload tapi nggak rame-rame ya, padahal dia udah melakukan itu secara konsisten gitu. Dan kita coba gagal, terus kita tanya orang, ternyata mereka cuma ngelakuin yang kita lakuin, tapi memang belum nasibnya aja gitu. Nah akhirnya dari sana ada beberapa kerjaan juga saya kayak 2 bulan 3 bulan sih, kalau kadang nggak menghasilkan sesuai ekspektasi ya stop gitu. Siap. Berarti waktunya menyesuaikan tergantung komunitasnya. Semakin bagus komunitasnya, semakin ada toleransi waktu. Iya, semakin ada banyak hal yang belum dieksplor, berarti kan kita masih belum garap itu semua. Betul. Coba metode ini, coba metode itu gitu. Oke. Jadi kalau metodenya udah kanan kiri, udah tanya kanan kiri, jawabannya itu aja dan kita udah lakuin itu secara beberapa waktu, sebulan katakanlah nggak berhasil, ya mending stop gitu ya. Ya, nah kalau saya kadang-kadang udah nyerah gitu. Ya. Iya, nggak kuat, pengen coba yang lain. Aku tuh kadang gini bro, aku tuh penasaran ya kadang tuh. Ini kan ada orang nih, aku yang kembali ke akun yang aku lihat tadi ya, yang masuk ke FYP ku, tapi view-nya nggak naik, cuman berapa di bawah 100 lah rata-rata. Nah dia konsisten terus gitu kan, aku tuh kadang bingung dia nggak ngerti caranya, apa salah caranya tuh gimana gitu kan. Aku nggak begitu ini, cuman menurutku emang dia salah pola sih, aku lihat ya dari cara ngehooknya dan lain-lain. Cuman kadang banyak yang merasa konsisten aja cukup. Jadi kontennya nggak begitu diperhatikan, ilmunya nggak begitu diperhatikan, yang penting konsisten. Itu sampai kapan kayaknya menurutku ya, aku kadang dalam hati bilang ya bukan jadi Tuhan, bukan jadi Tuhan ya, tapi kayak secara logika berat. Ini mau setahun kayak gitu nggak bakal naik nih orang gitu loh. Kasihan gitu loh. Ya, nah betul. itu padahal ilmu itu juga penting kan. Iya betul, penting banget. Cuman kalau misalnya nih teman-teman udah belajar ilmu, kanan kiri udah tanya dan udah mentok, udah nggak menghasilkan ya. Kalau kita atau Om Steven tadi memilih untuk
coba yang lain. Coba yang lain gitu ya. Iya, sebenarnya kayak tadi Om bilang dan saya juga tadi ada bilang tentang apa? Satu kan konsisten, kedua ada evaluasi. Sebenarnya evaluasi itu kan kalau udah nggak berhenti baru nyerah gitu. Kalau di saya ya, maksudnya ya kita nggak mau ngomong apa ya, ngomong gede gitulah kalau kita nggak bakal nyerah gitu. Iya, maksudnya terlalu optimis. Ya waktu kita kan terbatas. Betul. Dan sebenarnya garapan itu banyak sekali gitu. Apalagi kayak Baleo Mall kadang ada mungkin tentang di Shopee tapi pakai cara live yang studio atau mungkin tentang apapun itu kan masih banyak yang bisa saya coba gitu. Oke, siap. Nah, ini juga teman-teman kalau mau main dropship ya, di Baleo Mall kan masih ada pendaftaran dibuka tuh. Nah, teman-teman bisa join Baleo Mall belajar dropship. Cuman Om ini inget nih, boleh join Baleo Mall tapi siap dengan satu hal ini. Tadi Om Steven bilang tuh, paling enggak kalau Om Steven mau main dropship ya kan, itu perlu modal 3 juta kurang lebih tadi. Ya. Nah, berarti kalian kalau mau main dropship di Baleo Mall, boleh join Baleo Mall, silahkan. Nah, cuman kalian harus prepare modal kurang lebih ya 3 juta itu kalau dengan cara-caranya Om Steven nantinya yang diajarin di dalam, di webinar segala macam gitu kan. Nah, cuman kita memahami nih, kadang tuh gini, teman-teman itu, wah ini udah apa nih, udah join Baleo Mall nih, terus modalnya habis atau tinggal 1 juta, tinggal 500.000 gitu kan. Nah, itu banyak banget yang ternyata seperti itu, bro. Makanya kemarin tuh tadi kan kita udah ngobrol tuh, kita ciptakan nih fitur baru atau program barunya Baleo Mall. Jadi kalau kalian belum bisa modal banyak untuk dropship yang maksimal, kalian nyari duit dulu di Baleo Mall affiliate gitu kan. Nah, dengan cara apa? Nanti kan ada iklan di Facebook. Nah, cuman modalnya 100 sampai 200.000 aja. 100 sampai 300.000 aja itu bisa digulung terus. Atau dengan cara main organik di Clipper-nya TikTok kan gitu kan. Nah, dengan bagi hasilnya komisinya itu berapa tadi, Bro? 50%. 50% tuh. Nah, itu udah gede banget tuh menurutku gitu kan. Nah, goals-nya itu kalau kalian mau maksimal ngerjain affiliate, coba maksimalkan 2 metode itu untuk affiliate-nya, yaitu dengan cara iklan Facebook Ads dengan modal 100 sampai 300.000 atau dengan Clipper di TikTok. Itu jalanin semaksimal mungkin sampai goalsnya tembus 50 member. Nah, ketika udah tembus 50 member, nanti terbuka fitur baru yaitu fitur privilege-nya Baleo Mall. Nah, tadi kan lu udah tahu nih, udah ngobrol nih banyak hal, dan tadi di belakang kan udah tak tunjukin tuh program privilege-nya setelah dapat 50 member itu apa sih gitu kan. Kan banyak banget tuh tadi. Nah, menurutmu gimana respon tentang setelah tembus 50 itu? Ya fantastis sih. Nah, menurutmu nih, ketika udah dapat fasilitas itu nih, kamu menurutmu pribadi lo, bro ya, aku nggak ini kamu mau jawab apa itu menurutmu aja lah, sesuai dengan pengalamanmu. Kamu bisa ngerjain maksimal itu seorang Steven nih? Bisa. Dan menghasilkan berapa kira-kira menurutmu lo, bro? Ayo, ini menurutmu sendiri dengan kapasitas kemampuanmu, kamu bisa dapat kurang lebih sebulan tuh gampangnya itu dapat berapa? Gampangnya ya, bukan maksimalnya ya. Gampangnya ya. Gampangnya mungkin 5 juta gampang. 5 juta sebulan gampang ya? Gampang tuh ya. Gampang loh 5 juta sebulan. Nah, ini menurut Om Steven ya. Menurut kalian nanti, tapi aku yakin ya setelah kalian nanti tembus 50, ada program yang aku bilang sih, ini menurutmu ada nggak sistem yang seperti yang dibikin Baleo Mall ini di luar? Nggak, karena produknya kuat banget. Oke, gitu ya. Jadi mungkin kalau secara sistem mungkin ada yang mirip. Tapi kalau secara barang nih, secara kualitas produk ya kita jauh. Siap. Jauh. Nah berarti ini nanti ya teman-teman ya. Jadi ada 2 pilihan nih ketika kalian masuk Baleo Mall, kalian bisa main dropship kalau udah punya modal. Nanti ada webinar bersama Mas Om Steven dan yang lainnya. Cuman kalau yang nggak punya modal, kalian jalanin dulu program affiliate-nya biar nyari duit cepet dan gede untuk modal dropship nantinya gitu loh. Nah, itu kalian bisa terapkan. Nah, kalau yang belum join dulu. Nanti link untuk pendaftarannya tak taruh di dalam deskripsi. Ya kalian cek aja, atau di situ nanti ada nomornya, boleh di-share atau nomor admin? Boleh, nomor saya boleh. Pribadi? Iya. Luar biasa. Nanti bisa tanya-tanya sama Om Steven tuh ya, biar teman-teman bisa lebih maksimal arahannya harus ngapain. Nah, karena kan nggak tahu nih yang join atau kalian nanti yang join bergabung di Baleo Mall, modal udah punya belum? Kalau punya modal pun, kalau misal belum mampu belajar hal ini, main affiliate pun juga nggak masalah ya, bro ya? Iya. Oke, nah itu nanti coba kalian langsung daftar aja, klik link di bawah atau hubungi Om Steven gitu ya. Oke, bro, kalau gitu terima kasih banget udah mau mampir di sini, udah banyak sharing-sharingnya.
tadi memang Om Steven tuh memang unik nih, aku lihat tuh banyak belajar hal apapun tuh luar biasa banget, pembelajar lah ya, pembelajar. Cuman dari situ kita sebenarnya menurut saya nggak perlu mengikuti apa yang dikerjakan Om Steven. Dengan melihat video ini kalian udah ngerti gitu loh. Oh ini udah dicoba sama Om Steven. Nah menurut Om Steven tadi yang ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah itu ambil pengalamannya dari orang-orang yang sudah jalan gitu. Tapi yang saya gagal belum tentu semua orang gagal. Belum tentu ya. Nah, belum nasib aja di saya. Nasib aja. Ngeri, luar biasa. Oke, thank you banget bro. Oke. Moga-moga jadi manfaat dan sampai jumpa buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.